Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nurfaida dari kelas PKG 2C1. Mohon izin untuk mengumpulkan tugas pendidikan agama Islam 5, yaitu tentang pembagian harta warisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan senantiasa diberi kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Salawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yang sangat penting dan praktis, yaitu tentang tutorial pembagian harta warisan menurut ajaran agama Islam. Pembagian warisan adalah salah satu masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana cara membagi warisan secara adil. Sebagaimana kita ketahui, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Pembagian warisan ini bukanlah perkara sembarangan, karena melibatkan hak-hak orang lain yang harus dihormati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun langkah pertama yaitu menentukan ahli waris. Dalam pembagian harta warisan adalah menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dalam Islam, ahli waris terdiri dari beberapa kategori, antara lain anak laki-laki dan perempuan, orang tua, ayah dan ibu, pasangan hidup, suami atau istri, saudara kandung, dan keturunan yang lebih jauh, jika tidak ada yang lebih dekat. Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan, dan tidak ada yang boleh saling mengklaim lebih dari haknya. Adapun langkah kedua, yaitu menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu. Sebelum membagi harta warisan kepada ahli waris, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal, seperti membayar hutang, menunaikan kewajiban agama seperti zakat jika ada, melaksanakan wasiat jika ada, yang sah menurut hukum Islam. Setelah kewajiban ini diselesaikan, barulah harta warisan dapat dibagi. Yang berikutnya, langkah ketiga, membagi warisan berdasarkan hukum faraid. Dalam Islam, pembagian warisan diatur dengan sangat rinci dan dalam hukum faraid. Hukum faraid mengatur bagian setiap ahli waris berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, anak laki-laki. Setiap anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Misalnya, jika ada seorang ayah yang meninggal dan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka harta warisan akan dibagi dengan perbandingan 2:1. Jika total harta warisan adalah 300 juta, maka anak laki-laki akan mendapatkan 200 juta dan anak perempuan akan mendapatkan 100 juta. Adapun istri atau suami, jika yang meninggal adalah suami, maka istri yang ditinggalkan berhak mendapatkan 1/4 dari warisan jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah istri, maka suami yang ditinggalkan berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak. Orang tua, jika seorang meninggal dan masih memiliki orang tua yang hidup, maka orang tua berhak mendapatkan bagian dan dari harta warisan. Ayah dan ibu masing-masing berhak mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan jika tidak ada keturunan atau anak. Adapun di sini saudara kandung, jika tidak ada anak, orang tua saudara kandung dapat menerima bagian harta warisan. Pembagiannya akan bergantung pada siapa yang lebih dekat berhubungan darahnya dengan orang yang meninggal. Langkah keempat yaitu menghitung bagian setiap ahli waris. Setelah mengetahui siapa saja ahli waris dan mengetahui beberapa bagian masing-masing, kita harus menghitung bagian setiap orang dengan tepat. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan sistem pembagian fraksi atau pecahan yang sudah ditentukan dalam hukum faraid.
Sebagai contoh, jika seorang meninggal dan memiliki satu istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, pembagian harta akan terlihat seperti ini. Istri mendapatkan 1/8 dari total harta karena ada anak. Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan dengan perbandingan 2:1. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Total bagian adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 bagian. Dari sini kita bisa menghitung berapa nilai 1 bagian dan membagi harta warisan berdasarkan perbandingan tersebut. Adapun langkah yang kelima yaitu menghindari perselisihan. Pembagian warisan seringkali menjadi sumber perselisihan antar ahli waris. Oleh karena itu sangat penting untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam agama Islam, jika ada ketidaksepakatan, maka sebaiknya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti seorang ahli hukum Islam atau seorang ulama, untuk memberikan nasihat dan penyelesaian yang sesuai dengan syariat. Saudaraku yang berbahagia, pembagian harta warisan dalam Islam adalah salah satu keadilan yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan mengikuti hukum faraid yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya menjaga hak orang lain tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan nanti. Semoga dengan pemahaman ini kita semua bisa melaksanakan pembagian warisan secara adil dan bijaksana. Akhir kata, mari kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk untuk senantiasa berbuat adil dan sesuai dengan ketentuannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.